Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we can meet here. We will discuss about some TOEFL strategy. But before we discuss about the material, we need to recharge ourselves by reading this prefix. That is, I'm strong because I know my weaknesses. Kita akan menjadi kuat karena kita mengetahui kekurangan kita. So why is it important to know our weaknesses? Jadi mengetahui kekurangan kita itu sangat penting sekali. Because we can understand our limitation, kita bisa mengetahui keterbatasan kita. So we can try to create a strategy. Nah, some strategy in development strategy focus on our specific development needs. Sehingga kita bisa mengetahui strategi yang bagus untuk meningkatkan kualitas diri kita. And also, dengan mengetahui kekurangan kita, by knowing our weaknesses, then we can save our energy, tidak membuang waktu ya, lebih menghemat energi, because we can doing the thing that we really capable in that skill, in that sport. Jadi kita bisa melakukan sesuatu yang sesuai dengan kemampuan kita. So, remember, is it important to know or to analyze or to investigate our weaknesses? Jadi penting sekali untuk mengetahui kekurangan kita agar kita bisa memperbaikinya untuk masa depan yang lebih baik lagi. Okay. Then we move to the materials. Okay. Now we will discuss, I will show you the materials about listening strategy, focus on the last line. And the second topic, choose an answer with synonym. And the third topic, talking about avoid similar sound. Jadi listening strategi yang sekarang ini kita akan bahas tentang strategi bagaimana caranya fokus pada kalimat yang terakhir atau kedua dalam percakapan TOEFL. Atau bisa juga dengan topik yaitu memilih jawaban dengan sinonim, dan yang terakhir itu adalah berusaha menghindari bunyi yang sama antara soal dan pilihan jawaban. Oke, jadi ada 3 topik di sini. Focus on the last line, choose answer with synonym, and the set avoid similar voice. Okay. The second line of the tool can contain the answer of the question. Jadi di sini kalimat yang kedua atau kalimat yang terakhir dalam sebuah percakapan listening, dalam audio listening untuk tes, itu bisa jadi terdiri atau mengandung ya berisi jawaban. Jadi jawaban dari pertanyaan yang ada di tes listening tersebut. Dan semisal kita listen to the first line of the talk, kalau misalnya dengan mendengarkan kalimat yang pertama dari sebuah percakapan, kita sudah bisa capture it, sudah bisa menangkap, memahami maksud dari percakapan itu, maka kita bisa guess the answer, bisa menebak jawabannya. Tapi pada satu sisi, pada suatu kasus kadang kita tidak memahami hal itu, sehingga kita memerlukan strategi-strategi dalam menjawab. Salah satunya adalah tadi fokus on the last line. Nah, di sini kita diminta untuk pay attention to the second part or line of the conversation. Jadi kita diminta untuk lebih fokus pada baris yang percakapan yang kedua atau bagian yang terakhir dari sebuah percakapan itu, karena bisa jadi jawabannya ada di situ. Jadi kita diminta untuk fokus kira-kira apa yang diucapkan oleh speaker yang kedua, gitu ya. Selanjutnya sambil tetap membaca pilihan jawaban yang ada di soal-soal yang ada di soal untuk tes listening TOEFL tersebut. Contohnya, nah di sini ada contoh soal yang sudah ditranskripsi. Women, how soon will you be leaving? Man, I'm on my way now. And then the narrator, what does the man mean? Nah, itu sambil mendengarkan audionya kita sudah membaca untuk pilihan jawabannya. A, he is leaving now. B, he has to go out of his way.
C, he will not be leaving soon. And then D, he will do it his own way. Nah, jawabannya adalah A. Kenapa E? Nah, kalau kita fokus di second line, jadi part yang kedua yang diucapkan oleh speaker man, I'm on my way now. Nah, jadi di situ man tersebut menyampaikan bahwasanya dia sedang di perjalanan. Nah, narator di situ menanyakan, what does the man mean? Apa yang sedang dilakukan atau apa maksud dari laki-laki tersebut? Yang paling mendekati jawabannya adalah A. He is leaving now. Itu yang paling pas. Baik, selanjutnya kita akan fokus ke topik yang kedua, yaitu strategi TOEFL dalam listening, yaitu dengan choose answer with synonym. Yaitu kita memilih jawaban dengan mencari sinonimnya. Dalam recording itu kita biasa mendengar, woman, what did you think of the final exam in algebra? Man, it was too easy. Naratornya bertanya, what does the man mean? Nah, jadi masih fokus on the second speaker. Nah, di situ yang paling mendekati itu adalah too easy. Maka sinonim dari too easy itu yang paling mendekati adalah not very difficult. Maka jawabannya adalah D. Ya, karena kalau misalnya E itu sudah jelas ada kata harder, maka itu menunjukkan lebih susah. There were two exams, itu menunjukkan bahwasanya ada 2 ujian. Padahal di sini yang ditanyakan adalah 1, ujiannya hanya ada 1. Dan he took the exam would be easier. Nah, karena di sini easier itu memang hampir mendekati dengan kata easy, lebih mudah. Cuman di situ perbedaannya adalah ada kata he took. Itu. Jadi masih berpikir. Padahal di situ jawabannya sudah tidak berpikir, memang itu it was too easy, emang benar-benar sudah dilakukan dan itu mudah. The exam was not very difficult, jadi sudah dilakukan. Baik, tadi adalah topik yang kedua, choose answer with synonym, and then the third, avoid similar voice. Jadi kita diminta untuk menghindari kosakata yang memiliki persamaan dalam bunyi. Dari recording kita bisa mendengarkan, why couldn't Mark come with us? The woman, he was searching for a new apartment. What does the woman say about Mark? Jadi di sini naratornya itu bertanya kira-kira apa sih yang diucapkan oleh the second speaker tentang Mark itu. Nah, di sini jawabannya, he was in the department office. A. Apakah disebutkan di situ? Jelas tidak, karena di situ ada apartment, jadi sudah jauh ya. B. He was looking for a place to live. Nah, di sini dia sedang mencari place to live. Tempat untuk tinggal, tempat tinggal. He was working on his research project. Jadi dia sedang bekerja on his research project, sangat jauh sekali ya untuk yang C ini. And then D, he had an appointment in some place. Dia punya janji dengan seseorang di suatu tempat. Pastinya yang mendekati adalah B. Karena apartemen di sini berkaitan dengan place to live. Jadi hampir ada mirip juga persamaannya dengan apa? Dengan sinonim itu. Nah, jelas untuk E ada sedikit yang sama ya untuk kosakatanya, yaitu departments, habis itu appointment. Kalau yang B dan C memang hampir mirip, di situ ada searching, looking, and working. Jadi hampir mirip, ada similar voice, hanya yang membedakan di situ memang apartment itu jelas makna lainnya adalah a place to live. Jadi jawaban yang paling mendekati dari B ataupun C itu adalah B. Nah, ketiga strategi tersebut bisa diaplikasikan ketika sedang melaksanakan atau sedang latihan ya. Latihan untuk tes TOEFL khususnya untuk section listening.
khususnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan kalimat ataupun percakapan pendek dua orang antara men and women. Oke, itu saja explanation penjelasan dari saya. It's about the two-word strategy, especially for the listening sections. Semoga bisa bermanfaat and thank you. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.